Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, menurut for Ustazah Siska dan Ustazah Ismi, Ustazah Dian, and all the teachers of Wing Sheikh Nurjadi Cirebon, thank you very much. And then honorable for all students at Malasadi High School, and thank you very much for the assist giving me time to speak in front of you all about memorials about Maulid our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The commemoration of the Prophet Maulid has many value that can be taken including begin to acknowledging the behavior of the Prophet Muhammad, because the Prophet Muhammad opportunity to emulate the moral and good behavior. The Prophet Muhammad took us as in the society and counsel for others, increasing the Prophet Muhammad is known to be grateful for the milad of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Strengthening love for the Prophet Muhammad. The Prophet Muhammad milad is an opportunity strength. Love for the Prophet Muhammad, celebrate and advance the Prophet milad is a good time to reflect on the teaching and life of the Prophet Muhammad. Ladies and gentlemen, the teaching tolerance and brotherhood. The Prophet Muhammad is opportunity to remember the message of peace, tolerance, and brotherhood taught by Prophet Muhammad demonstration. How to emulate the characteristic of the apostles, making the acts of the apostles as Ibrah, Ibrahism. Practice the quality that majority for apostles is the practice of daily life. In understand the fight that exists within you. And the second may be always do good in everyday life. Okay. Little the last for my speech. Intinya, kalau kamu, hati kamu, pikiran kamu menolak kebaikan, menolak perkataan guru, maka yang terjadi di setiap saat, apa yang dijalankan, apa yang diceramakan, apa yang diajarkan itu tidak akan masuk ke dalam hati, tidak akan masuk ke dalam pikiran, maka hanya masuk pada telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini merupakan problem kenapa masa depan Islam itu abu-abu, bahkan tidak baik, karena para pemudanya tidak ada yang mau berjuang menyadari, bahkan meneruskan perjuangan Nabi. Jangankan meneruskan perjuangan, menyadari saja tidak mau, karena tidak mau berbuat kebaikan. Jangan disangka orang kebaikan itu alhamdulillah ibadah, sholat terbilang, tapi setiap hari membuat jengkel orang lain, membuat jengkel guru, membuat jengkel teman-teman. Itu problem. Itu bukan umat baginda Nabi Muhammad. Ada para sahabat, para umat Nabi Muhammad itu selalu membuat kesal temannya, membuat jengkel temannya, egois, sombong dan lain-lain. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam itu kan bersahabat, bertoleransi.
Kita yang satu kamar aja ya, satu sekolah, satu kamar, satu kelas berantem. Gimana sama orang yang jauh gitu ya. Ya sedangkan Islam itu kan harus bersaudara ya. Bagaimana kita membangun toleransi itu kalau udah sama sahabat sendiri aja tidak suka, tidak senang, ya marah, ya bahkan membuat cekel, apalagi membuat cekel guru, jangan sampai ya. Bagaimana kalau kita tidak buat cekel guru? Nurut takzim. Kalian belajar kitab setiap malam itu ya hanya dapat lelah saja. Kalau kalian tidak mengimplementasikan dalam kehidupannya, sederhana guru sih pengennya sederhana ya, dalam pengetahuan guru tiap hari ya yang takzim ya, kita ikutin alur kegiatan, jaga kata-katanya. Makanya perempuan itu cantik ya, perempuan itu harus memiliki suara yang lembut ya. Nabi itu mengajarkan itu ya pada seluruh juga perempuan, laki-laki pun sama seharusnya. Kalau perempuan kalau ketawa jangan sampai ada yang saksi berlebihan. Saya lihat Bunda Ismi, Bunda Bian, ya tidak lupa kalau ketawa tuh dijaga, itu bagus ya. Jangan sampai ketawa dari atas ke turun dari bawah. Oh, perempuan itu nggak pantas ya. Jangan, itu bukan cerminan muslimah ya. Jaga, perempuan itu harus dijaga. Jangan ngomongnya terlalu kasar ya, terlalu keras itu. Dijaga, ketawanya dijaga, senyumnya kan ada adabnya. Kalau senyum tangannya untuk laki-laki itu sama seharusnya. Terus kalau misalnya memerintahkan sama temennya, jangan woi, jangan. Ya itu tidak bagus sampai akal. Dijaga coba. If you konsisten ya, itu akal sabda itu sampai-sampainya itu betul-betul meneladani ya. Nabinya ya, meneladani pimpinannya ya, itu siapa? Nabi Muhammad. Makanya orang mudah ya, sholat yang hari itu sholat ya, tapi tidak ada sedikit hatinya tergerak ya. Makanya kami berdoa ya Allah, Muhammad. Hati saya itu keras banget ya Allah. Kenapa? Setiap sholat itu nggak pernah kayak menetes air mata. Ketika saya sholat nggak pernah saya ingat perjuangan Nabi. Nggak pernah ketika saya sholat itu saya nggak pernah sama sekali ya mengikuti langkah derajatnya untuk berbuat kebaikan setiap hari. Nggak pernah. Ya ada tuh di hati saya itu kebencian, sebel sama teman. Terus saya nggak mau dengan guru-gurunya gitu. Saya udah malas lah, capek sekolah gitu. Pikirannya begitu. Gimana generasi emas ya? Ya setidaknya selama 3 tahun itu bisa bermanfaat. Makanya jangan sampai kalian itu sama seperti anak yang tidak mau begini. Yang saya selalu sedih setiap kali aku berdoa di depan Ka'bah itu saya pun mendoakan kalian semua. Ya Allah 100% berdoa. Saya sih dari doa buat kalian semua seperti itu kalau saya pergi. Karena kebahagiaan saya tuh, saya inspirasinya Bunda Siska, Bunda Ismi, Bunda Rifah, Bunda Bian yang guru-guru sini pagi siang sore petang tuh berpikir tentang kalian ya. Bahkan hari-hari itu selalu berpikir kalau ada masalah tentang anak nih, kalian harus tahu nih. Yang pertama meneteskan air mata tuh guru-guru kalian. Saya nggak tahu harus gimana, kakak ini begini. Sampai kalau perempuan ada yang nangis tuh, yang nangis ke wajah itu guru kalian dan kalian. Jadi ketika kalian ada suatu masalah tuh, yang nangis tuh guru-guru kalian. Itulah yang merasa bahwasanya itulah tugas seorang guru dan itulah kewajiban seorang guru, tanggung jawab terhadap siswanya mengantarkan kebaikan. Karena nih kata tujuan pendidikan itu tuh menjadikan anak yang tidak baik menjadi baik, anak yang tidak nyaman menjadi nyaman, anak yang pintar dan anak yang tidak bisa jadi bisa. Sebenarnya kalau belajar, kamu belajar dimanapun sampai dengan S3 itu yang tidak paham jadi paham ya. Jadi bukan tujuan pendidikan itu bukan hanya sekedar mencari nilai, mencari ijazah ya, pakai ijazah Almet, UGM, UI itu bagus ya, cuma ada hikmah ya. Kalau misalnya lulusan UGM pakai korupsi ya, sama aja tidak ada artinya ya. Kehidupan itu kan. Makanya orang ini tujuan menjadi seorang guru itu mencintai siswanya sepenuh hati. Makanya kenapa saya selalu ketika dalam setiap momen rapat penting, logo Akmala itu tidak seperti
jargon SMA ya, terutama tidak seperti sekolah-sekolah ya, sepenuh hati. SMA ITM Malsabila go internasional 100% perguruan tinggi Malsabila selalu di hati, karena dulu pakai hati ya. Pakai hati untuk menyayangi kalian itu ya. Makanya nggak ada sampai sekarang detik ini ada nggak? Ketika kalian melanggar langsung kita ya langsung dibotak ya, sekarang mau itu jangan dibotak ya, itu udah sangat berubah kan juga. Kalau misalkan andai kata kita tegas-tegas ini laki-laki sini dibotak semua ini, melakukan kesalahan berulang-ulang dan sebagainya. Kan nanti kalau sekolahnya kalau saya egois ya pakai kerudung merah semua banyak nih, yang telat sholat subuh, yang nggak ngaji tahajud, udah pakai kerudung merah aja supaya cerah. Ada gitu. Bahkan kalau di pondok-pondok kayak itu kalau subuh nggak bangun disiramin sama air, ya. Oh kayak biar ya. Terlatih katanya dari situ. Karena di militer pun kalau lawan di militer ditendang kan, jangan berpikir pondok keras. Kamu kalau menjadi abdi negara, jadi PNS sekalipun sekarang, ya, ada pelatihan abdi negara itu ditendang itu kalau misalnya push up-nya nggak benar, larinya itu karena mental perjuangan harus ada. Nah, itu di masa yang tapi jangan sampai jadi orang yang kasar ya. Makanya kita pakai hati itu supaya kalian tidak menjadi kasar. Ada nggak Buddha Siska, Buddha Ismu nampak gitu loh, marah-marah betak-betak nggak pernah. Karena saya tahu kalian baik semuanya. Cuma kalian khilaf, terlalu banyak melamun, terlalu banyak melakukan hal yang tidak berfaedah sehingga kurang zikirnya, kurang sholatnya. Makanya syaitan senang bersemayam di telinga-telinga para manusia-manusia yang jauh dari zikrullah, jauh dari sholawat Allah ya. Sholawat pada baginda Nabi ya, jauh ya sholawat ya. Jadi makanya jangan sampai itu ya. Dua untuk kondisi kita meladani baginda Nabi. Itu saja ya panjang ya. Tapi saya berharap semua bisa berubah ya, karena tidak ada manusia yang pengen jelek, tidak ada manusia yang pengen sengsara, tidak ada manusia yang pengen susah. Semua pengen bahagia dunia akhirat atau untuk menuju kebahagiaan ya. Maka dengan ilmu ya dunia dan akhirat, ilmu agama, katanya kalau suatu saat tidak punya biaya itu bersyukur ya. Dapat ilmu agama yang harusnya ustazah, bunda yang kuliah BIN, ini pesan saya ya, harus memiliki cermin yang berbeda dengan lulusan Uswagati, Unpad, Unitu, Unmak ya. Karena mereka mahasiswanya bukan lulusan Universitas Islam Negeri, ada Islamnya. Makanya cerminan Islam harus tertampilkan dalam cerminan kehidupan sehari-hari, tutur kata, penampilan, pakaian. Saya sedih loh, ya alhamdulillah PPP kita pakaiannya rapi-rapi, ya bersih-bersih gitu, ya kerudungnya rapi. Penampilan itu penting lah, makanya saya paling nggak mau anak santri pakai celana yang asal-asalan. Ya. Bagaimanapun, sampai kapanpun, walaupun jangan lihat dari covernya, jangan lihat, nggak bisa, karena manusia itu hidup menilai. Ya, kamu datang ke Jakarta cuma samping ya, pakaiannya nggak cocok, lihat orang. Tapi kamu pakai jas, pakai dasi, pasti orang baru ini gagah. Itu penampilan itu budaya tidak ada di Indonesia, di Arab pun sama. Di Arab kalau nggak pakainya gagah, nggak dihargain, ya. Makanya Pak, jangan, emang betul Rasulullah itu, kamu tahu nggak sih, cincinnya itu luar biasa, bagus sekali. Batu cincin Rasulullah itu mahal harganya, pakainya selalu bersih rapi, ya. Pakaian terbaik, orangnya pun yang mahal. Rasulullah itu jangan salah, Rasulullah nggak punya. Pemimpin kita bagi Nabi itu orangnya kebahagiaan itu adalah orang putih ya. Namanya siapa? Makanya. Hah? Bukan sayangannya itu. Harga mahal harganya. Cincin itu mahal banget kak. Batu awalnya itu mahal Rasulullah itu. Pedang yang terbaik ya. Itu pemimpin begitu, jangan sampai wah kita mau sederhana. Ada yang mengajarkan itu sederhana, boleh sederhana. Tapi sederhana itu harus rapi. Sudah lihat para ustaz-ustaz, para
kiai-kiai selalu menampilkan pelatihan walaupun sederhana, musbaha, musbausar. Pakainya rapi-rapi, bagus-bagus. Tahu nggak harga sarungnya musbaha, musbausar itu? Jutaan itu harga sarungnya. Saya pernah lihat pakai imam tuh. Itu kamu sarung kamu masih wajibon, kamu harusnya BHS gitu. Pakai imam tuh. Musbaha aja sarungnya jutaan loh, gitu. Musbausar, musbausar kamu masih. Nah, dia bukan mencerminkan kesombongan, kekayaan, tapi cerminan Islam terus kuat. Makanya kamu harus sukses supaya punya uang, supaya bisa beli mobil bagus, ekor bagus, ya, supaya bisa jalan-jalan luar negeri. Itulah harga hidup. Ya kalau kita yang malas-malas bagian itu pelajaran. Ya para sahabatnya, ayo kamu bekerja, ayo kamu berdagang, ayo kamu belajar, ayo kamu berdakwah, ya. Tidak kamu sukses kembangan Islam, ya. Itu yang diajarkan, ya. Makanya kesuksesan itu harus dibarengi dengan kerja keras, ya. Jadi itu ya. Jadi saya berpesan pada kalian semua, kalau kalian mau sukses, ikuti dan niatkan untuk meneruskan perjuangan kalian. Jangan ada perempuan, mohon maaf sekali, suara kerja itu suara apa? Dalam hadis dalam suara apa? Maaf ya, dalam suara apa? Suara keledai. Ya, jadi nggak boleh perempuan apalagi kamu keras-keras banget itu. Ya cuma nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau dalam kebaikan apa? Kalau keras-kerasnya berdakwah, nggak masalah. Kalau keras-kerasnya berdakwah, nggak masalah. Tapi kalau masih ketawa-ketawa, ini laki-laki jangan sampai dia. Laki-laki belum bawa. Biasanya perempuan itu sebenarnya laki-laki yang setia, ya, yang kalem, yang setia. Ya. Kalau lihat nih kak, kalau mau lihat kesetiaan laki-laki, ya, lihatnya dari perilakunya. Kalau perilakunya tengah-tengah itu enggak itu. Kalau bercanda berlebihan tuh enggak kalau gitu ya. Tapi kalau yang setia yang kalem kayak Mas Novan, kayak Mas Riki, maksudnya Mas Dias kalem senyumannya terbatas. Tidak senyum semua wanita. Ada laki-laki yang senyum semua wanita gitu tengah-tengah gitu. Itu mah udah alamat ya. Karena perilaku itu mencerminkan sikap. Jadi gampang kalau kamu mau cari laki-laki menjadikan suami di suatu saat nanti, cari suami yang tenang, suami yang rajin istri, suami yang rajin ibadah, dan lihat ketika dia berdoa. Kalau dia tidak pernah berdoa, dipikir-pikir dulu deh. Bagaimana dia mendoakan istri dan anaknya setiap saat untuk menuju kebaikan. Jadi itu kalau misalnya sekali-kali kalau suatu saat kamu mau nikah tuh, semuanya dia ketika dulu dia mau ke masjid. Apa dia nanti aja ya? Nanti kita makan bakso dulu, nanti aja lah kita di dulu. Tapi jangan ya dinikahin. Sengsara kamu nantinya. Mau diajak sholat, mau diajak apa, diajak main nonton cuma hanya puasa semata. Jadi ketika nanti melihat wanita yang dicantikkan kamu ditinggalkan. Ya, karena dia berani meninggalkan Allah. Bagaimana meninggalkan manusia sangat mudah buat dia. Itulah yang dikatakan di mana. Jangan pernah cari calon suami yang tidak mau tergerak hatinya untuk sholat dan mengaji. Allah aja ditinggalkan, bagian Nabi aja dilupakan, apalagi kalian. Jangan sekali-kali ya. Ini pesan ya, pesan kita. Carilah nanti di suasana. Perempuan juga sekali-kali juga sama ya. Jangan cari perempuan yang suka belanja ya berlebihan. Kalau belanja apa berlebihan ya. Nah, nanti kalau kalian lagi nggak punya uang, kalian dimarahin terus nanti ya. Belanja berlebihan tuh, belanja nggak penting-penting, tapi nggak punya uang. Kalau belanja punya uang sih nggak apa-apa ya. Jadi kalau perempuan suka kayak terus buat gaya hidup, ya itu lah gaya hidup ya. Dan carilah perempuan yang suka sholat tahajud kan, dia akan mendoakan suami setiap malam gitu ya. Kalau perempuan yang nggak suka tahajud, pikir-pikir dulu biasa ya. Cari ya, ibu biasa ya. Cari perempuan yang suatu saat itu yang rajin tahajud, dia akan menjaga kesuksesan kalian. Perempuan yang terjaga yang tahajud itu akan menjaga ya fondasi ya laki-laki saat bekerja. Itu ya. Jadi kalian kalau pulang ke ayah tahajudnya dijaga, bunda tahajudnya dijaga ya. Doain ayah selalu ke mama kalian gitu kan kalian. Supaya ayah kalian selalu Allah berikan ayah-ayahnya itu kekuatan rezeki yang kuat ditopang oleh doa suami dan doa istri setiap 3 malamnya. Itu saja ya, karena ini penting ya. Semua yang saya sampaikan itu demi kebaikan. Lamanya bicara saya itu karena saya ingin
Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada seluruh santri ya. SMA pada pagi ini karena di saat saya ini terasa ya, beberapa hari saya itu merasa sedih kalau ada santri akmal yang lulus dari amal sebelumnya tidak mencerminkan sikap seorang santri. Dan kita sebenarnya dengan santri ini ya, sekali informasi itu apa boleh informasi bahwasanya insya Allah kita pada hari tanggal 1 sudah mulai praktek ya. Atas kita pulang.